dari MSNGJ 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat sore, Denny Arta bersama dengan Anda. Denny bersama dengan Anda di sore kali ini di program Bincang Spesial. Kita akan ngomongin soal event seru untuk Anda warga Kulon Progo dan juga untuk Anda warga daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan ngobrol event yang ini akan diselenggarakan sebagai rangkaian dari ulang tahun Kabupaten Kulon Progo yang keberapa. Saya akan tanyakan ke dua orang narasumber yang sudah ada di studio Star FM sore kali ini. Saya bersama dengan Pak Agung Kurniawan, Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore. Sehat Pak Agung? Sehat, pangestu deh. Pak Agung kayaknya harus pakai headphone juga biar dengar suara kita ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah rawuh di Star FM sore kali ini. Kemudian Pak Agung ini didampingi juga oleh dari Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, ada Pak Suharyanto. Saya panggil Pak Suharyanto gitu ya. Sehat. Baik. Pak Suharyanto? Alhamdulillah sehat, semangat Mas. Sehat dan semangat ya. Apalagi ini mendekati ulang tahun Kulon Progo yang ke-71. Nah, tepatnya jatuhnya kapan nih Pak Agung untuk ulang tahun Kulon Progo ini? Tanggal 15 betul ya? 15 Oktober 15 Oktober 2022 sudah memasuki usia ke-71 tahun. Pak Agung, apa yang kemudian pengen diraih dari peringatan ke-71 Kulon Progo di tahun ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi Kulon Progo 71 tahun ini kita mengambil tema bangkit bersama, ekonomi tertata, sejahtera tercipta. Jadi latar belakang tema hari jadi kali ini adalah karena kita sudah 2 tahun ya, 2 tahun menghadapi musibah pandemi ya, artinya musibah, dan kita semuanya juga ada yang terpuruk dan seterusnya, semua merasakan dampaknya. Nah, momentum hari jadi ke-71 itu kita, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengajak bersama seluruh masyarakat untuk bangkit kembali, ekonomi lebih tertata, dan harapannya ya kesejahteraan tercipta. Itu makanya logo hari jadi kita kan seperti anak panah yang melesat, gitu, yang melesat, dan seperti sayap burung, sayap pesawat yang terbang tinggi. Itu cita-cita kita begitu dengan semangat hari jadi ini. Iya, bangkit bersama, ekonomi juga membaik, kesejahteraan juga membaik. Ini apa saja yang kemudian diwujudkan untuk bangkit bersama yang dilakukan oleh teman-teman di Pemkab Kulon Progo untuk masyarakat di Kulon Progo, Pak? Iya. Jadi tema ini kemudian kita sosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat. Seluruh elemen masyarakat kita sosialisasikan dengan harapan bahwa tema ini bisa menyemangati semuanya. Dan ada 35 agenda yang Pemda lakukan untuk hari jadi ini. 35-nya itu semuanya melibatkan elemen masyarakat. Kemudian ini harapannya juga menggerakkan perekonomian, supaya kemudian masyarakat juga ikut berpartisipasi. Dan hari jadi ini kan bukan hari jadinya pemerintah daerah ya. Ini hari jadinya seluruh warga Kulon Progo. Iya. Yang ulang tahun itu bukan Pemda Kulon Progo, tapi ulang tahunnya Kabupaten Kulon Progo bersama seluruh rakyatnya. Nah, momentum ini untuk penyemangat bahwa ini momentum pasca pandemi, lebih tertata, lebih maju, lebih meningkat, dan harapannya lebih sejahtera. Kalau saya baca-baca biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya kan ada ziarah, kemudian ada juga kunjungan ke para bupati yang sudah pernah menjabat. Apakah tahun ini juga ada hal serupa, Pak Agung? Itu juga kita lakukan. Kita sudah mengawali jauh-jauh hari dengan berkunjung, bersilaturahim pada pimpinan-pimpinan daerah, pada stakeholders. Kemudian dilakukan ziarah ya, mulai dari Imogiri, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian ke Bupati pertama yang ada di Kota Gede, kemudian dibagi 4 kelompok ya, 4 kelompok dengan Forkompinda.
bergerak untuk melakukan ziarah itu. Ya, untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami di 101,3 Star FM ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan kami di live streaming di starjogja.com, Anda boleh gabung di sore kali ini, silakan di 0818621013 ataupun silakan tulis di kolom komentar di Instagram kami di Star Jogja FM. Terima kasih yang sudah gabung. Tadi ada beberapa yang sudah masuk, nanti saya akan bacakan dan saya akan mintakan tanggapan dari kedua narasumber saya, Pak Agung dari Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo dan juga Pak Haryanto, Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Kulon Progo. Sebelum ke event yang ini menjadi salah satu ikonnya peringatan dari HUT Pemkab Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo ini, saya penasaran dengan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, Pak Suharyanto. Ini Perumda ini megang apa aja ini, Pak? Ya, Mas. Perumda Aneka Usaha ini adalah perusahaan daerah milik pemerintah daerah Kulon Progo. 100% sahamnya rakyat Kulon Progo. Oke. Kemudian kami bergerak di 3 bidang usaha besar, yaitu perdagangan, industri, jasa. Lebih detailnya unitnya adalah SPBU dan Pertasop. Kita ada 1 SPBU, kemudian 5 Pertasop, kemudian kita juga ada bengkel mobil, motor, spuring, balancing dan sebagainya, penjualan oli, ban, kemudian perdagangan umum ini distribusi air mineral, kemudian gas. Kemudian yang sedang kita rilis sekarang, sedang on progress ini adalah kita juga akan mulai berbisnis jaringan internet. Jadi kita sudah melaksanakan penanaman fiber optik sehingga akhir tahun ini insya Allah kita akan launching, Mas. Wah, ini begitu menarik kira-kira. ini kabar bagus untuk warga Kulon Progo yang butuh sarana internet. Ini artinya internetnya akan masuk lewat jaringan FO ataukah kemudian ada wifi yang kemudian bisa diakses dengan kode voucher. Ini apa ini Pak Haryanto, bisa disampaikan bocorannya ini? Iya, sebetulnya kita juga bekerjasama dengan Pak Agung juga, Kominfo. Jadi kita ya saling bersama untuk tercapainya cita-cita semuanya. Yang pertama internet murah, yang kedua menghilangkan zero blank spot di Kulon Progo, sehingga harapan kami di periode tertentu nanti tidak ada Kulon Progo yang tanpa sinyal, Pak Agung, kira-kira begitu. Goalnya akan ke sana. Ini artinya kesejahteraan masyarakat pun bisa diraih lewat keberadaan jaringan internet yang merata di Kulon Progo, betul ya Pak Agung? Betul. Ya, Pak Agung dan juga Pak Haryanto, Manunggal Fair Kulon Progo Expo 2022, sebuah event yang saya baca-baca ternyata bukan pertama kali digelar, tapi udah beberapa kali digelar dan sempat break 2 tahun karena memang di masa pandemi kan nggak boleh bikin event gede-gedean ya. Nah, saya pengen tahu juga nih, untuk Manunggal Fair 2022 tahun ini kapan akan digelar? Karena ulang tahunnya kan tanggal 15 nih. Apakah langsung digelar besok ataukah kapan nih? Katanya kalau ini yang jelasin harus Pak Haryanto ini. Pak Haryanto, kapan ini akan digelar nih eventnya? Kalau kita akan melaksanakan acaranya tanggal 2 sampai dengan 10 Desember. Hanya saja loading in dengan outnya kita mulai dari 30 November sampai dengan 14 Desember. Dari prepare dan pembongkaran. Kemudian kenapa tanggal tersebut? Yang pertama, sebetulnya kami ingin melaksanakan di tanggal awal Oktober, sehingga penutupan ini di dalam zona tanggal 15 Oktober. Namun karena yang pertama waktu itu saya dan Pak Agung menghadap Pak Sekda dan Pak Bupati, yang logis ini memang di akhir Desember. Yang pertama tentu kita rapat awal di ACC 6 Juli Pak Agung. Kalau kita memaksakan di Oktober tentu persiapannya sangat mepet. Sedangkan Manunggal Fair terakhir sebelum pandemi Covid ini kita laksanakan tahun 2019. Ini konsep baru karena konsep awalnya Manunggal Fair ini sebetulnya ada 2, Mas. Yang pertama konsep pertama adalah ini paparan pemerintah daerah melalui dinas dan OPD-nya kepada masyarakat. Presentasi tentang hasil kinerja OPD, begitu Pak Agung kira-kira itu. Kemudian yang kedua, pameran tentang usaha-usaha di Kulon Progo, baik perusahaan nasional maupun perusahaan daerah termasuk UMKM-nya. Kemudian yang kedua, ini adalah hiburan pasar rakyat. Nah, konsep sebelum 2019 ini adalah dominan kepada pasar rakyat Kulon Progo. Pasar malam lah. Pasar malam seperti itu ya biasanya kalau itu. Nah, 2019 ini kita sudah mulai konsep baru. Baik penataan sarana prasarananya maupun eksplorasi yang kita tampilkan pada masyarakat. Ini sudah mulai berbeda. Misalnya penggunaan tinda-tinda yang sudah modern, kemudian adanya jaringan internet di area acara, kemudian panggung hiburan sudah mulai mengeksplorasi budaya masyarakat dan artis lokal. Kemudian akan kita teruskan 2020. Namun apa daya Covid menghantam kita, sehingga 2022 ini kita harapkan bisa meningkat dari tahun lalu.
Namun ternyata ter-ACC-nya baru pertengahan tahun, Mas, sehingga paling logis sebetulnya di Oktober akhir maupun November kita siap. Hanya saja kebetulan lokasi acara yang kita tetapkan dalam proses renovasi, sehingga ini yang paling cepat setelah renovasi selesai 2 sampai 10 Desember 2022. Gitu, Mas. Iya, event ini akan diselenggarakan di Taman Budaya Kulon Progo. Saya bukan warga Kulon Progo, Pak Agung. Nah, tetapi saya penasaran dengan keberadaan Taman Budaya Kulon Progo. Mungkin pendengar kita juga butuh diberikan informasi, Pak. Apa saja sebenarnya yang ada di Taman Budaya Kulon Progo, dan ini lokasinya sebenarnya di sebelah mana nih, Pak? Oke. TBK ya, Taman Budaya Kulon Progo itu ya sekarang jadi salah satu ikonnya Kulon Progo ya, tempat berkumpulnya tidak hanya seniman budayawan tetapi juga masyarakat umum. Jadi itu menjadi sebuah ruang publik yang miliknya masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Letaknya di Kecamatan atau Kapanewon Pengasih, Pak. Di Pengasih. Jadi dengan kota Wates ya nggak jauh lah. Masih di kota, seputaran kota Wates. Apa saja yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang datang ke sana, Pak? Kalau di jalannya namanya Jalan Kawijo ya. Jalan Kawijo. Itu Pak. Jadi di sana sudah sering dilakukan untuk festival, ada pendoponya, ada amphitheaternya untuk nonton film, beberapa kali film-film produksi Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata diputar di sana. Terus ada hall ya, hall yang luas. Hall itu besok digunakan untuk instansi-instansi pameran ya, untuk stand-stand. Kemudian di halamannya juga relatif sangat terbuka luas ya. Untuk itu bisa untuk panggung rakyat nanti di sana. Oke, Pak Haryanto, saya kembali ke Pak Haryanto. Tadi kan disampaikan ada perubahan konsep yang kemudian diambil pilihannya untuk membuat event ini menjadi berbeda dan punya segmen tersendiri juga. Sebenarnya apa yang kemudian mendasari dari Pemkab Kulon Progo dan juga dari Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ini meng-create konsep yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya yang tadi hanya pada gelaran event pasar rakyat tadi? Ya, pada prinsipnya secara umum dunia berubah, sistem berubah, budaya berubah. Kita mensikapi hal itu. Dan kemudian kalau kita bicara di 4 tahun terakhir ini memang perubahan ini cukup signifikan, baik dari kunjungan masyarakat maupun total transaksi yang ada. Kemudian itu ditambah lagi dengan posisi manajemen di Manunggalar sendiri. Jadi termasuk pengelolaan listrik, kemudian sanitasi, kemudian kebersihan, ini juga menjadi dasar kami untuk naikkan kelas. Ini pun juga berimbas pada kesadaran peserta pameran untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap kelangsungan acara itu. Ini yang buat kami mendasari hal itu. Kami sampaikan bahwasanya dari segi peserta stand ini memang sempat mengalami penurunan di tahun 2019 karena perubahan konsep. Tahun 2016 ini stand yang berpartisipasi pada kami ada 250 stand. Kemudian 2017 ini 320 stand. 2018 340 stand. Kemudian 2019 290 stand resmi. Agak turun karena di sisi operasional memang tinggi karena ada kos tertentu yang kita berikan karena naiknya kelas itu. Tetapi seiring dengan biaya yang kita ada tambahan biaya ini berimbas pada linearnya omset pendapatan berujung pada laba, sehingga minat tahun 2022 ini meledak, sehingga kami juga menetapkan price stand ini juga ya yang sama-sama begitu. Jadi harapan kami angka yang muncul tidak menjadi beban tetapi menjadi inspirasi untuk menaikkan penjualan, dan kami juga bertanggung jawab terhadap acara yang meningkat. Kemudian dari sisi transaksi, Mas, di 2016 ini kami mencapai transaksi itu 15M dalam satu masa pameran. 15M? Iya, kemudian 2017 turun 12,5, kemudian 2018 14, kemudian 2019 15,5M. Meledaknya transaksi tahun 2016 ini memang diakibatkan
adanya faktor pembebasan lahan bandara Pak Agung. Yeah. Sehingga transaksi itu didominasi oleh penjualan mobil-mobil waktu itu. Dan ini angka ini kita rekapitulasi manual, artinya tiap stand kita berikan form transaksi dari hari per hari, kemudian kita rekapitulasi per minggu, kita rekap global. Sehingga angka ini mendekati valid. Ya zero margin errornya ada, hanya saja saya pikir kecil ya, mungkin malah lebih mungkin. Jadi transaksi itu yang kita rekap termasuk pameran, termasuk jumlah pengunjung. Jadi pintu utama kita selalu satu menggunakan hitungan teli, sehingga validitasnya insya Allah mendekati valid angka pengunjung itu. Nah pengunjungnya ini luar biasa nih, pengunjung untuk dalam ribu. Jadi 2016 ini dalam satu periode pameran itu 310.000. Ini selama 9 hari. Kemudian 2017 320.000. Yang heboh memang di 2018 itu 340.000. Kemudian kemarin sempat menurun di 2019, ini 320.000 kembali, namun transaksinya juga mengalami kenaikan. Sehingga pergerakan dinamika ekonomi saya kira untuk Kulon Progo Expo agak berbeda. Karena transaksinya ini terbukti naik, kemudian setiap tenan kita berikan katakanlah seperti komen kepada kami, guest komen begitu kira-kira, itu positif, nyaris tidak ada yang negatif dari sisi komentar maupun transaksinya, kira-kira begitu Mas. Ya, tadi disampaikan ada beberapa kategori peserta yang akan ikut tampil di dalam event yang kali ini. Pak Agung mungkin menambahkan sebenarnya siapa saja yang boleh ikutan dalam kegiatan ini Pak Agung. Ya, terima kasih. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Har tadi di depan, kami juga menyediakan stand-stand atau tenan untuk instansi. Nah, mengapa mereka selalu berpartisipasi dan sangat antusias untuk ikut di dalam setiap kali ada Manunggal Fair atau Kulon Progo Expo? Karena OPD atau instansi itu ingin menunjukkan kinerja publiknya, itu satu. Dan yang kedua, ingin memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Jadi stand-stand yang ada di sana itu nanti juga kita dorong untuk memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Misalnya stand perizinan. Setiap tahun itu selalu menerbitkan perizinan langsung terbit di tempat di sana. Jadi nanti ketika pembukaan itu bisa kita saksikan, Pak Bupati itu nanti datang ke stand perizinan, kemudian melihat simulasi ketika masyarakat mengajukan permohonan izin, diproses di tempat itu juga, dan izinnya terbit di sana juga, kemudian diserahkan oleh Pak Bupati secara seremonial. Itu satu. Kemudian kependudukan, nanti kartu identitas anak, KTP elektronik dan seterusnya bisa dilakukan di sana, dan jenis-jenis perizinan yang lain. Gitu Pak. Itu salah satunya. Jadi harapan kita Kulon Progo Expo ini adalah pestanya masyarakat. Ya, pestanya masyarakat. Jadi masyarakat itu nanti juga menikmati hiburan. Di luar ada gedung kesenian yang sangat menyenangkan, panggung kesenian. Kemudian juga bisa berbelanja UMKM, produk-produk masyarakat, tetapi juga menerima layanan pemerintah dari stand-stand itu. Dan nanti juga ada door prize, ada menarik itu harapannya. Iya, disimpan dulu informasinya, ada banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Agung dan juga Pak Haryanto. Pak, kita undang juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 081 862 1013 ataupun juga silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Kami akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Saya masih bersama dengan Pak Agung Kurniawan, Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo, dan juga Pak Suharyanto, Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kulon Progo. Saya ngobrol soal Manunggal Fair Kulon Progo Fair 2022. Saya punya banyak informasi yang bakal kita bagikan sampai dengan jelang jam 5 sore nanti. Terima kasih untuk Anda yang udah gabung di Instagram Star Jogja FM. Mohon izin Pak Agung, Pak Haryanto, saya akan bacakan dulu satu pertanyaan yang sudah masuk di Instagram. Terima kasih untuk @dewataardi19. Untuk UMKM Kulon Progo yang ingin gabung,
sewa lahannya berapa ya? Langsung ditembak harga ini Pak Haryanto. Monggo Pak Haryanto. Untuk UMKM Kulon Progo kita menyiapkan beberapa alternatif dari ratusan sampai dengan jutaan ada space-nya. Nanti bisa datang ke kantor kami di Jalan Kudori 51. Jadi kita memberikan space karena Kulon Progo juga UMKM-nya juga berjenjang Mas Denny. Ada UMKM yang baru merintis, ada UMKM yang katanya UMKM tapi sudah ekspor. Jadi tentu mereka menyesuaikan ya. Seperti emprit dan ayam kan telurnya berbeda. Jadi kita menyesuaikan. Jadi kalau nanti emprit bertelur ayam kan nanti rusak. Iya. Dan juga ayam bertelur emprit. Jadi kita menyesuaikan. Jadi space-nya dari ratusan ribu sampai jutaan kita ada. Monggo silakan pilih. Kemudian juga tata letaknya kita bedakan. Jadi ada zona otomotif, zona fashion, zona kuliner kita pisahkan. Agar apa? Tadi yang sampaikan di awal, sampah juga kita kelola. Di sampah kuliner, sampah plastik, organik kita pisahkan, kita kelola. Sehingga sampah pun nanti dapat berdaya bagi masyarakat. Entah itu dibuang di TPA, entah diolah lagi menjadi pupuk dan sebagainya. Jadi untuk harga stand silahkan nanti ke kantor, kita launching Senin agar menjadi kejutan. Hari ini biar menjadi misteri dahulu Mas. Pak Haryanto, ada berapa stand yang akan dilepas kepada mereka yang akan bergabung dalam event seru ini? Ya, target kami yang kita hitung draftnya ada 269 stand. Namun ini tentu bisa diiris menjadi lebih banyak lagi. Karena stand kami ada 5x5, 3x3, 3x4, 5x6 dan sebagainya. Tentu jika permintaan kecil-kecil banyak bisa kita iris lagi mana yang lebih dulu masuk pada kami, mendaftar pada kami. Iya, tadi pas kita break sempat ngobrol juga ada yang VIP. Ini VIP-nya buat siapa ini? Jadi kita memfasilitasi bahasa kami perusahaan-perusahaan nasional yang ingin berpartisipasi di Kulon Progo. Yang biasa mengikuti partisipasi di Manunggal Fair Kulon Progo Expo ini provider, kemudian telekomunikasi, kemudian elektronik, otomotif. Ini kita fasilitasi untuk stand VIP. Mereka terkadang mengabaikan selling pada saat event tersebut. Mereka hanya just branding. Tapi ternyata di 4 tahun terakhir ini branding linear dengan sellingnya, sehingga transaksi di expo ini cukup meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita tadi ngomongin soal ada zona-zona tadi ya. Apakah kemudian ada satu pintu masuk kemudian diputarkan rutenya atau seperti apa nih Pak Haryanto? Pintu masuk, pintu keluar ini jadi satu. Jadi pintu utama memang sangat ramai, tapi di dalam nanti kita pecah. Seperti ada perempatan, kalau ke sana ke Tugu, yang ke sini ke Jalan Magelang, ke sini ke Monjali, itu kita pecah. Sehingga pintu masuknya sama, pintu keluarnya sama. Pecahnya di dalam. Ini artinya juga bisa memecah kerumunan juga nantinya. Betul. Nah, ada pertanyaan juga ini menarik ini soal hiburan nih Pak Agung ataupun Pak Hari nanti saling menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Mas Andika Bagaswara. Apakah ada artis nasional yang jadi puncak acaranya? Pak Agung, ada bocoran soal puncak acara nggak nih Pak? Pak Agung lempar ke saya nanti. Kalau artis itu yang pesan Pak Haryanto. Pak Haryanto, bocorannya ada artis nasional yang datang kah? Ya, masih dalam proses negosiasi, tidak nasional banget lah, tapi sudah cukup terkenal dalam negosiasi. Kemudian hiburan-hiburan ini sudah kita plotting. Yang khas Mataraman sudah ada, kemudian explore budaya Jogja sudah kita berikan slot, kemudian komunitas Kulon Progo juga kita slot, artinya komunitas Demang Kenangan kita beri ruang, komunitas Kopesan kita beri ruang, Ketopraan, Incling dan sebagainya kita beri ruang. Nah, artis nasionalnya dalam proses dan progres. Karena akhir tahun ini kan tidak mudah ya cari artis itu. Begitu mudah, akhir tahun kan tarifnya beda. Jadi, ini jadi pertimbangan kami juga. Jangan sampai cashflow-nya terganggu kan. Begitu itu dia. Tadi disampaikan ada yang khas Mataram, ini kayak apa sih Pak? Ya, seperti dagelan Mataraman, angkringan kita siapkan. Kita bocori inilah. Sudah ada bocoran ya. Kemudian ini ada juga yang nanya juga, saya tidak tahu apakah ini cowok atau cewek, tapi Fitria Ardi namanya. Fitria Ardi, terima kasih. Apakah acaranya juga di konsep kayak ada pasar malamnya juga nih? Ya, pasar malam kita ada, hanya kita batasi karena satu, lokasi Taman Budaya ini berbeda dengan lapangan ya. Jadi kita juga bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan pengunjung. Tidak boleh Taman Budaya itu menggunakan paku, tembok dan sebagainya, sehingga permainan yang kita pilih juga permainan yang estetik secara mata, kemudian aman secara penggunaan dan kenyamanan pengunjung.
ada ruangnya kita batasi memang. Tidak seperti pasar malam umum. Sehingga konsep tadi yang saya sampaikan di awal Mas ini, konsepnya adalah expo tetapi pasar rakyat, hiburan tetap kita beri ruang. Terima kasih untuk Trianda Putra 81. Ini mungkin bisa dijawab bareng-bareng ya. Nitip pesan aja, dijaga keamanannya, soalnya pasti rame. Pak Agung mungkin terkait dengan keamanan Pak, bagaimana koordinasi dengan teman-teman pihak keamanan Pak? Terima kasih. Jadi penyelenggara atau panitia itu sudah berkoordinasi beberapa kali ya dengan pemerintah setempat ya, seperti Pak Lurah, kemudian Koramil, Kapolsek, kemudian di tingkat kabupaten ya, di tingkat kabupaten kita sudah Dinas Perhubungan, Satpol PP, kita sudah berkoordinasi dengan harapan arus lalu lintasnya bisa terurai, tidak ada kemacetan, karena kita prediksinya ini akan memang luar biasa ya. Arus lalu lintasnya, kemudian nanti keamanan, parkir, dan memang kejadian beberapa waktu yang lalu ya kita juga sudah sudah antisipasi masalah copet dan seterusnya itu sudah kita antisipasi. Ya, apalagi 2 tahun tidak ada event yang besar di sejumlah wilayah, termasuk juga di Kulon Progo. Ini artinya kan masyarakat kan pasti akan antusias, berbondong-bondong, apalagi di weekend. Ini gimana nih Pak Haryan? Ya, untuk keamanan kita tadi nambah dari Pak Agung, kita sudah melakukan koordinasi dengan APH setempat, Polres, kemudian Pol PP, Polres dengan Polsek, sehingga pengamanan di hari perharinya kita bedakan. Termasuk juga mensikapi acaranya di saat malam minggu, tentu personil yang kita siapkan juga akan bertambah. Kemudian titik tertentu tidak ada titik gelap. Memang pernah tahun 2018 ini yang copetnya tinggi Pak Agung itu copetnya tinggi. Ini memang ini masalah penerangan sebetulnya dahulu. Karena ada titik tertentu yang bersinggungan dengan lokasi warga yang kurang diizinkan untuk penerangan lampu, sehingga itu menjadi sebuah titik ya para orang tidak bertanggung jawab itu. Sehingga besok faktor penerangan kita kedepankan. Kemudian himbauan untuk tidak membawa perhiasan dan jumlah uang yang secukupnya itu kita berikan. Kemudian yang tahun ini kita bedakan lagi, kita mencoba untuk tahun ini membuat transaksi digital, sehingga kita sedang dalam proses pembicaraan tentang digitalisasi transaksi dengan kris dengan kris. Ini kita mulai sehingga tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak, cukup membawa HP aplikasi gitu. Ini kan masih dalam masa pandemi nih, yang pasti soal prokes, protokol kesehatan kan tetap harus diutamakan. Bagaimana kemudian antisipasi soal ini? Di sisi itu kita sudah kebetulan di Taman Budaya sudah difasilitasi dengan cuci tangan, kemudian hand sanitizer kita siapkan, kemudian juga nanti kita siapkan juga barcode untuk vaksinnya, untuk antisipasi peduli lindunginya untuk antisipasi tentang COVID. Begitu Mas. Oke, ada juga pertanyaan soal layanan di tempat. Apakah ada layanan untuk SIM ataupun STNK keliling? Wah, ini kayaknya harus dijawab Pak Agung. Kami tadi sudah ngobrol dengan Pak Haryanto tahun-tahun yang lalu juga ada. Harapan kita tahun ini juga siap ada. Kita akan koordinasi dengan Polres. Oke, siap untuk masyarakat Kulon Progo. Silakan nanti dicek ya di tanggal-tanggalnya nanti ya. Pak Har, tadi Pak Agung itu sudah menyebutkan ada acara yang seru, ada door prize-nya juga. Langsung saya tembak, besok tuh ada door prize apa sih Pak? Wah, ini apa harus sekarang disampaikan ini? Sebetulnya mau kita launching Senin, kemudian nanti Pak Agung kita minta rekam untuk menyampaikan ajakan ke Manunggal Fair, kemudian apa-apanya akan kita launch di situ, sehingga door prize ini ada 2 ya, door prize dari masing-masing instansi dan stand yang mengisi, terus panitia juga akan door prize. Ya mudah-mudahan nanti ada starternya lah mudah-mudahan. Nah, ini menarik ya. Paling tidak untuk warga Kulon Progo, Anda bisa menikmati banyak hal. Kemudian siapa tahu nasib Anda beruntung dapat door prize juga ya. Oke, Pak Agung, ini terkait dengan ini kan kita sudah menyampaikan eventnya. Kemudian nanti kalau misalnya masyarakat pengen tahu lebih banyak soal event ini, adakah media sosial yang bisa diakses untuk mendapatkan informasinya, Pak? Ada, lewat Kominfo, Kulon Progo.id bisa.
Kulon Progo Cup Go ID juga bisa. Terus kemudian Kulon nanti Manunggal Fair juga. di Manunggal Fair juga nanti ada media officernya ya. Iya. Iya, nanti lewat itu. Sekalian menambahkan panitia nanti juga akan mengadakan lomba stand terbaik. Ya, itu oke. stand terbaik. Ya itu harapannya juga mendorong, memotivasi supaya teman-teman yang membuka stand itu bisa memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat. Ya tidak hanya tampilannya yang gebyar, tetapi juga bisa menampilkan produk dan kemudian bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, dan masyarakat juga bisa mendapat manfaat apa dari stand itu. Ya Pak Arianto, tadi kan disampaikan kalau kita ngomongin tentang omset selama penyelenggaraan event ini kan angkanya ternyata cukup besar ya. Iya. Ini kebanyakan yang paling banyak menghasilkan transaksi yang sedemikian besar ini dari sektor apa ini? Ya rata-rata transaksinya cukup bagus Pak di sisi kelompok bisnis masing-masing ya. Misalnya saja yang terkecil, misalnya ada pedagang kaki lima yang menggunakan area 1x2 meter misalnya. Hanya maaf seperti kerak telur, kemudian sosis bakar sebagainya, ini kadang-kadang dilihat kecil banget. Begitu hanya omset 6 digit misalnya. Iya, dan memang memang coba kalau 320.000 8 hari, 9 hari dibagi, angka itu dibagi 9 hari berapa per harinya? Bisa membayangkan orangnya. Jadi kalau dibuat 1 meter 1 orang saja itu berapa shift itu nanti per harinya. Dari situ kelihatan. Kemudian memang dominasi masih di kendaraan, otomotif, gaya hidup, fitness. Kemudian tahun 2019 ini 18-19 ini tanaman sudah mulai naik transaksinya. Oke. Sehingga saya agak heran 2019 itu apa Pak Agung dan Mas Denny. Peserta pameran Manunggal Fair di 2017-18 tanaman ini biasanya ikut di lapak jejer dengan berseberangan dengan kuliner dan fashion. Kok ngambil VIP yo? Oke. Iya, ada 2 stand yang ngambil VIP dan dia minta spotnya 2 stand. Oke. Luar biasa ini, dan transaksinya memang luar biasa. Bahkan 7 digit itu per hari terjadi untuk tanaman ini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi saya kira worth it lah untuk Manunggal Fair. Nanti Mas Denny bisa meluangkan waktu, bisa melihat bahwa kita memang beda. Wah, gitu. Oke. Pak Agung, apakah Manunggal Fair untuk tahun ini ada target transaksinya, Pak? Kalau saya nanya ke Pak Agung dulu sebelum ke Pak Arianto ini. Terus terang kalau target transaksi Di memang saya. itu di ranahnya event organizer-nya. Oke. Tapi harapan kita ini bisa untuk menjadi sangat menguntungkan ya, tidak hanya untuk penyelenggara tapi juga para pemilik stand dan masyarakat ya. Masyarakat juga dapat diuntungkan dengan ini. Kembali ke tanaman, memang luar biasa. Salah satu ikon dari Manunggal Fair itu ya tanaman hias, Pak. Oke. Ya ini apalagi anggrek itu udah luar Luar biasa. biasa. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman kalau para penggila anggrek besok datang ke Manunggal Fair. Bocoran Pak Agung. Wah, ini Pak Agung sudah memprovokasi pecinta anggrek ini ya. Pak Har, tadi ketawanya kan ngakak bener ini soal transaksi ini. Gimana bocorannya? Apakah kira-kira mendekati 2 tahun yang lalu atau seperti apa ini? Ya, sebetulnya secara euforia ini kami optimis naik. Hanya saja kita harus logis ya, daya beli kembali apa belum. Tapi lihat perilaku masyarakat terakhir ini memang ada kecenderungan naik, sehingga transaksinya naik 1M dari tahun lalu. Tahun lalu 15,5, tahun ini kita tetapkan 16,5 transaksinya. Dan ini kita siapkan formulasi untuk tercapai hal itu. Ya. Apa yang kemudian dilakukan untuk mengejar angka tadi? Luar Ya. biasa, naiknya 1M loh, Pak. Nah, iya. Kita tetap bantu promo, dan promonya kita direct langsung pada calon-calon pengguna begitu, sehingga stand-stand yang ada sudah kita siapkan salah satu cara untuk menaikkan penjualan, sehingga tidak ada benturan-benturan yang terjadi. Misalnya kita disupport oleh marketplace A, kita tutup marketplace yang lain. Jadi tidak ada tabrakan branded dan sebagainya. Ya, untuk opening dan closing acara ini. Ya. Saya ingin diberikan informasi juga untuk openingnya nanti kayak apa, closingnya akan kayak apa, ataukah ada sesuatu yang sangat luar biasa di closingnya?
Ini kalau talkshow-nya 2 jam, rahasia saya bocor Pak Agung ini. Rahasia saya bocor. Mas Denny pertanyaannya tajam-tajam. Dikit aja deh. Iya, untuk pembukaan normatif kita upacara seperti protokoler nanti dari laporan panitia dari Pak Agung karena kami pelaksana, kemudian pembukaan oleh Pak Bupati. Kemudian di situ nanti ada seperti dialog yang kita kemas dengan humor, kemudian mengundang ya tokoh humor di Jogja sudah kenal barangkali. Ya saya belum berani bocorkan karena belum kontrak. Ya, kemudian ya artis yang go ini akan kita tutup di penutupan di malam Minggu tanggal 10 malam 11. Nah, kemudian kalau memungkinkan 11-nya siang kita akan ada nanti event, cuman belum kita kunci karena masih kita analisis tentang pesertanya mungkin apa tidak. Oke. Pak Agung, ini kan hajatan besar dari rakyat Kulon Progo. Apa yang kemudian Pak Agung mewakili Pemkab Kulon Progo pengen sampaikan kepada masyarakat Kulon Progo yang sedang mendengarkan kita dan juga menyaksikan kita, Pak? Seperti di depan tadi bahwa hari jadi ini adalah eventnya masyarakat Kulon Progo dan bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa bertemu, berkolaborasi dan bersinergi. Salah satu bukti bahwa sesuatu hal yang baru dalam rangkaian hari jadi ini adalah di malam tirakatan besok pada malam Sabtu. Malam tirakatan itu biasanya dilakukan di gedung, Pak. Di gedung atau di halaman gedung, tapi kali ini kita ada di dermaga wisata di pantai, di pinggir pantai. Itu malam tirakatan hari jadi. Nanti ada angkringan, ada bakmi dan seterusnya. Itu kita bersama masyarakat di sana. Kemudian penutupannya besok di Embung Tonegoro. Itu di tempat terbuka di mana masyarakat biasa berkumpul. Kita lakukan penutupan rangkaian hari jadi besok. Ya, setelah semua rangkaian ini selesai. Dan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa semuanya, jadi kami berharap, pemerintah Kabupaten Progo berharap bahwa mari kita ramaikan, mari kita hayati peringatan hari jadi ini untuk memberikan satu nilai-nilai baru pada kita semua, bahwa ini saatnya kita untuk bangkit bersama, saatnya ekonominya tertata dan semangatnya tercipta seperti semangat hari jadi itu. Dan sekali lagi pesta rakyat milik masyarakat, Manunggal Fair Kulon Progo Expo 2022 monggo diramekan dan pelaku UMKM monggo silahkan berpartisipasi. Ya, Pak Haryanto, menutup obrolan kita untuk para calon peserta yang pengen tahu soal stand, kemudian detail lokasinya ataupun langsung pengen capcus saya pilih yang ini gitu kan. Informasinya kemana? Adakah hotline yang kemudian bisa dihubungin, Pak? Iya, untuk para calon peserta yang ingin partisipasi nanti bisa ke Perumda Aneka Usaha Jalan Kudori 651 maupun lewat Kominfo. Kemudian untuk apa? Sebentar, untuk teleponnya nanti juga akan kita launch di Senin itu, Pak, sebetulnya, Mas. Termasuk medsosnya, termasuk harganya, termasuk rangkaian acaranya. Sehingga memang semuanya di Senin. Oke, artinya ini adalah sebuah hajatan bersama, pesta besarnya rakyat Kulon Progo dan juga rakyat daerah semua Yogyakarta. Ada banyak potensi yang bisa dilihat, bisa dinikmati dan juga bisa dibuktikan apa yang tadi disampaikan. Konsepnya yang baru dari event ini seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haryanto. Silakan nanti datang di Desember 2022. Kita tunggu launch informasinya di Senin besok. Pak Agung, matur suwun Pak sudah bergabung di sore kali ini. Pak Haryanto juga terima kasih. Sukses untuk acara dalam rangkaian peringatan HUT Kulon Progo yang ke-71. Salam sehat semuanya dan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kulon Progo. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Denny. Selamat sore. Ya, pendengar, kita sudah bergabung di Bincang Spesial persembahan dari Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo. Kita ngomong tentang Manunggal Fair Kulon Progo Expo 2022. Dua orang narasumber kita yang hadir di studio, ada Pak Agung Kurniawan, Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo, dan juga Pak Suharyanto, Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Kulon Progo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.